Dengan banyaknya brand, banyaknya varian juga sekarang. Mungkin kalau dulu mungkin kita mundur ke 10 tahun lalu, mungkin rejim dari kosmetik tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang mungkin di mata aja kita punya maskara, punya eyeliner. Mungkin kalau dulu orang masih banyaknya alis aja, tapi sekarang udah ada maskara, ada eyeliner, eyeshadow. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Bapak Made Pratnya Putra Adiguna. Ya. Apa kabar Selamat Bapak? siang Pak Sam, terima kasih banyak buat undangannya dari SI Podcast. Ya. Thank you buat undangannya. Halo SI Friends, salam kenal semuanya. Terima kasih loh Pak, udah Sama-sama, disempatkan datang. Ini anaknya beli atau Pak nih? Kan Bapak dari Panggil apa aja, Bapak oke, beli oke. Biasanya sering teman-teman suka manggil beli juga sih, karena mungkin dari namanya kan Made, ya. Jadi suka dipanggil beli juga. Nah, Bapak aja deh ya. Pak Made bisa cerita sedikit nggak sekarang nih kesibukannya apa nih? Iya, oke, selamat siang SI Friends, halo semuanya. Iya, jadi sekarang saya mungkin bisa dibilang masih tetap sales, Pak. Saya sales untuk produk kosmetik. Mungkin sekarang saya baru join di Judidol under Joy Group Indonesia, dan sudah kerjasama juga dengan baik dengan SAI mungkin setahun terakhir ya Pak ya. Jadi kesibukan saya memang sekarang untuk mendistribusikan produk Judidol untuk lebih rapat ya di channel GT atau toko kosmetik di Indonesia, Pak Sam. Betul. Nah, Bapak kan pengalaman di dunia sales, terutama di beauty industry itu udah malang melintang lah Pak ya. Cukup lama. Bisa nggak Pak sharingkan Pak kira-kira apa nih suka dukanya, mungkin pengalaman menariknya? Oh iya, jadi memang saya sudah di dunia ini mungkin belum lama Pak kalau compare sama teman-teman atau senior-senior yang ada di area gitu Pak ya, ataupun di dunia sales. Saya mungkin baru mau ke 10 tahun, saya memulai di 2017 pertama menyemplung ke industri ini Pak. Jadi waktu itu saya ikut seperti waktu baru lulus dari kuliah, saya ikut manajemen trainee. Nah, jadi waktu itu dan langsung ikut manajemen trainee sales Pak. Nah, jadi benar-benar waktu itu saya pas manajemen trainee itu benar-benar dari salesman gitu. Jadi memang 1 tahun pertama kita benar-benar digembleng lah Pak ya, jadi salesman, lalu jadi supervisor, baru waktu itu dikasih kepercayaan buat pegang area sebagai area sales eksekutif, area sales manager. Nah, jadi memang kalau dari pengalaman sih memang dari lapangan dulu pasti ya Pak ya, karena itu membentuk fondasinya banget dari lapangan. Baru setelah sekitar 4 tahun saya di lapangan, waktu itu saya muter Pak, jadi dari Kalimantan, saya mulai di Samarinda, lalu saya pindah ke Pontianak, lalu pindah juga ke Sumedang, lalu setelah lulus program saya sempat di Palu Pak, lalu Kalimantan Tengah, Palangkaraya Sampit, lalu terakhir di area saya di Jawa Barat, Home Base Bandung. Jadi memang cukup banyak sih muter-muternya sih Pak di area. Baru setelah itu saya pindah ke kantor pusat. Nah, jadi dengan waktu berjalan sekarang saya di Joy Group Indonesia untuk pegang channel GT-nya Pak. Gitu. Nah, kira-kira Pak bagaimana sih menghandle sekarang kan pasti ada di modern trade, ada ya Pak ya GT, bahkan sekarang juga di channel online juga benar. Semarak ya. Betul Pak. Dunia sales ini. Nah, bagaimana nih Bapak kalau misalnya cerita mengenai general trade sendiri? Betul. Karena pengalaman Bapak juga banyak sekali lebih dekat general trade. Betul. Gimana tuh Pak? Iya, mungkin sebelum ke general trade saya ke beauty industry juga nih Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin terutama semenjak COVID gitu Pak ya, mungkin di 4-5 tahun terakhir beauty industry itu growing banget bisa dibilang. Jadi mungkin kalau kita lihat di sekarang brand, kalau kita masuk ke toko kosmetik, brand itu udah banyak banget. Jadi itu benar-benar kita bisa lihat mungkin ini opportunity ya Pak. Jadi kayak beauty industry ini growing cepat banget.
banyak banget juga perusahaan-perusahaan besar yang juga sekarang terjun ke beauty industry. Jadi beauty industry itu benar-benar seperti industri yang sekarang sangat-sangat hype ya. Primadona deh. Primadona bener. Dan sekarang mungkin banyak juga seperti distributor juga sekarang banyak yang mencari beauty brand, seperti SAI juga beauty brand sudah banyak kan Pak sekarang di SAI. Jadi memang beauty industry ini sangat bisa dibilang growing-nya sangat bagus dan opportunity-nya buat kedepannya juga masih sangat bisa growing lagi gitu. Nah kalau mungkin ngomongin untuk channel gitu Pak ya, tadi Pak Sam sempat mention mungkin untuk channel GT. Nah di beauty industry ini channel GT lumayan unik gitu Pak, karena GT industry di kosmetik ini bener-bener mencakup bisa dibilang bisa mencakup semua kalangan, karena nggak cuman toko kelontong atau toko kosmetik kecil. Sekarang beauty industry atau channel GT ini sangat bertumbuh nih, terutama di area-area luar Jabodetabek. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau kita main ke Jogja, kita main ke Bali, Medan, toko kosmetiknya tuh bener-bener sangat apa ya bisa bilang inovatif. Ya, jadi nggak kalah sama modern trade. Bisa kita bilang sekarang orang masuk toko kosmetik itu nggak cuman mencari produk, tapi dia juga bisa dapat experience Pak. Karena toko-toko kosmetik di Indonesia ini sudah banyak yang punya display yang menarik. Lalu mereka pun juga memikirkan juga sekarang experience dari consumer saat belanja ke toko gitu ya Pak. Jadi beauty industry jadi channel GT ini benar-benar channel yang bisa dibilang sangat penting dan juga mungkin salah satu channel terbesar ya yang ada di Indonesia gitu. Jadi mengapa nggak cuma Judy Doll, juga pasti brand-brand lain sangat berlomba-lomba untuk menang di channel GT. Karena selain channel terus berkembang dan juga toko kosmetik semakin membanyak gitu Pak di Indonesia gitu Pak. Jadi mereka nih toko-toko kosmetik nih cukup inovatif juga ya Pak. Sangat inovatif Pak, betul Pak. Yang membuat tokonya yang biasanya mungkin dikuasai oleh modern trade dengan mungkin lightingnya, dengan displaynya, sekarang mereka sudah mulai mengikuti ya Pak. Betul. Dan yang terpenting di sini experience-nya yang mungkin di channel online gitu tidak didapatkan. Iya, ya, betul sekali Pak. Apalagi dengan banyaknya brand, banyaknya varian juga sekarang. Mungkin kalau dulu, mungkin kita mundur ke 10 tahun lalu, mungkin rejim dari kosmetik tidak sebanyak sekarang. Ya, kalau sekarang mungkin di mata aja kita punya maskara, punya eyeliner. Mungkin kalau dulu orang masih banyaknya alis aja, tapi sekarang udah ada maskara, ada eyeliner, eyeshadow. Nah, lalu di muka kita juga punya, mungkin dulu orang cuma pakai bedak, sekarang pakai cushion, pakai tinted sunscreen, pakai blush on. Nah, jadi dengan banyaknya rejim juga yang berkembang di beauty industry Pak, itu juga bisa bilang membuat toko offline itu juga makin inovatif. Karena customer atau consumer itu sekarang mungkin juga pengen coba barang itu gitu. Dengan begitu banyaknya barang, kalau mereka beli online ada experience yang belum mereka dapat gitu. Jadi mereka belum tahu nih barangnya seperti apa. Nah, disitulah toko kosmetik megang peran besar Pak. Karena di situ toko kosmetik bisa menyediakan tester, bisa melihat langsung produknya, dan tentunya banyak juga BA atau mungkin SPG Pak ya, BA dari brand-brand tertentu, dan juga tim dari toko yang bisa bantu jelaskan. Jadi itulah kenapa makanya consumer juga makin seneng kayak sekarang ke toko offline gitu Pak, karena banyak experience yang bisa didapat. Ya Pak, Pak Made tadi bilang kompetitor semakin banyak. Benar. Ya produk kosmetik juga semakin bermunculan. Betul. Nah, gimana nih Pak, Bapak selaku represent dari Judy Doll, ya bagaimana menyikapi dengan kompetisi yang begitu kerasnya? Betul Pak. Iya, jadi kebetulan juga saya baru join Judy Doll, belum lama mungkin Pak, belum sampai hitungan bulan bahkan sekarang. Jadi Judy Doll ini brand yang kita tuh adalah brand number one in China di makeup. Jadi in terms of quantity sold kita number one, tapi di Indonesia kita brand pendatang baru. Jadi walaupun kita sudah punya nama di China, sudah bisa dibilang sudah agresif di China, tapi di Indonesia kita benar-benar masih baru. Kita baru masuk di Indonesia tuh mungkin di 2024 ya Pak. Dan memang channel GT atau toko kosmetik adalah channel termuda, jadi yang kita baru mulai ekspansi gitu. Dan memang kalau kita lihat sekarang toko kosmetik brandnya udah banyak banget, kompetisinya benar-benar padat, kompetisinya benar-benar tough. Nah, jadi gimana sih Judy Doll menyikapi ini Pak? Jadi
uh, tentunya kami sekarang lagi proses untuk merapatkan ketersediaan barang kita juga di kota-kota yang ada di Indonesia. Makanya mungkin salah satunya juga kita join dengan SAI, karena dari SAI sendiri cabangnya sudah banyak Pak, sudah apa bisa dibilang sudah ada cross Indonesia, dan tentunya itu akan membantu Judidol untuk mempercepat ekspansinya. Dan gimana kita compete versus kompetitor. Jadi mungkin yang pertama kita mungkin ada tiga poin penting sih Pak yang benar-benar kita lagi kencangkan di toko kosmetik. Jadi tentunya pertama adalah kita visibility. Jadi saat masuk ke toko tentunya kita butuh untuk customer atau consumer tahu kalau produk Judidol tersedia di sana. Jadi visibility di sini tuh banyak sih Pak. Jadi display di toko, lalu juga konten-konten di sosial media toko, kita juga kerjasama sama toko juga. Lalu kita juga sekarang mengadakan kayak roadshow untuk di toko-toko kosmetik di kota-kota besar dulu Pak ya. Jadi sebenarnya yang pertama sebagai brand baru kita lagi membangun awareness dulu Pak, bahwa Judidol ini sudah ada di toko-toko kosmetik di Indonesia. Lalu kedua yang tentunya kita lagi kencangkan gitu Pak ya, atau kita lagi terus improve itu dari sisi assortment juga Pak. Jadi tentunya kan brand makeup banyak banget, dan juga kita sebagai Judidol pun kita punya SKU banyak banget Pak. Nah tetapi tentunya saat kita brand baru yang masih sangat muda di Indonesia, kita tentunya harus bisa menjual SKU yang top SKU-nya itu jangan sampai ada tidak tersedia di toko. Jadi availability dan assortment itu sih yang kita juga fokuskan, karena dengan banyaknya SKU yang ada di Judidol, nah tentunya kita juga harus memanage stok yang ada di distributor dan juga di toko. Nah jadi kalau kita terlalu di awal saat kita masih baru kita langsung masukkan terlalu banyak SKU, terkadang kita bisa dari tim dan juga dari toko bisa dibilang tidak terlalu fokus Pak, karena dengan banyaknya SKU terkadang ada SKU yang bisa dibilang sangat cepat, ada SKU yang tidak terlalu cepat, tapi jadi kita benar-benar fokus ke SKU top selling. Jadi kelihatan bahwa perputaran Judidol di toko itu bagus gitu Pak. Jadi jangan sampai ada barang-barang yang memang kita tahu mungkin responnya belum bagus di suatu channel, tapi kita paksa masuk. Iya. Lalu yang ketiga tentunya kita selain awareness, selain assortment, tentunya kita juga fokus untuk manpower. Nah, jadi dengan kita brand baru, tentunya kita butuh perkenalan ya Pak, perkenalan ke konsumer-konsumer yang datang. Nah itu kita tentunya menginvest lah ya Pak, menginvest manpower untuk di iconic store yang ada di across Indonesia gitu. Jadi memang untuk posisi sekarang kita masih fokus untuk iconic store yang ada di masing-masing area, tapi kita juga invest di manpower Pak. Jadi memang secara BA, secara tim juga kita lagi develop agar ekspansi Judidol itu makin cepat gitu Pak. Makin cepat, betul. Ya, Pak, mungkin pertanyaan di sini pasti brand-brand baru masuk ke Indonesia atau pasar di Indonesia tuh sekarang tuh melalui online ya, betul sosial Pak. media gitu. Nah, mereka juga mulai jualannya juga melalui online. Nah, tapi mungkin belakangan beberapa tahun terakhir ini mereka dari online mau ke offline. Betul. Ya, mereka akhirnya konservatif lagi, mereka mau buka channel-channel konservatif di offline. Benar. Nah, gimana tuh tips buat brand-brand baru yang dari online ke pindah ke offline? Jadi mungkin ini bisa dibilang tricky question juga Pak ya, karena online apalagi untuk baru masuk ke suatu market gitu Pak ya, memang mungkin channel tercepat adalah online. Karena dari online di situ brand bisa lebih cepat mengekspresikan brand value-nya, lalu mereka juga bisa mengontrol sendiri seperti harga ataupun seperti visibility apa yang mereka ingin taruh di online. Tapi tentunya sekarang karena masuk ke Indonesian market, tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa offline masih berkontribusi lebih besar dibandingin online, dan itulah kenapa banyak brand-brand yang sudah kuat di online sekarang mereka juga berlomba-lomba masuk ke offline. Nah,
mungkin yang paling penting dari brand-brand yang kuat di online dan ingin masuk ke offline adalah pertama harus mendapatkan juga kepercayaan dari owner-owner toko dan juga kepercayaan dari consumer dan juga distributor atau rekan partner ya Pak. Karena seperti yang kita tahu saat masuk ke offline pasti sekarang dengan banyaknya brand, para owner toko, para distributor tentunya lebih selektif juga dalam memilih brand gitu. Jadi tidak bisa lebih challenging lah buat brand juga sekarang buat masuk ke offline. Jadi yang penting bisa bangun trust juga kepada owner toko, kepada distributor. Bangun trust dalam arti brand ini secara value bisa membawa demand dan juga brand ini bisa diterima oleh consumer di Indonesia. Nah itu penting banget Pak, itu satu. Jadi bisa mungkin banyak faktor yang dilihat dari sama owner ya Pak. Kadang-kadang demand-nya di online bagaimana, lalu bagaimana value brand-nya juga, target market dan lain-lain gitu. Jadi itu yang penting, gain trust-nya. Lalu kedua juga dari sisi pricing Pak. Nah ini yang mungkin yang sering terjadi juga, nggak cuma di mungkin di Indonesia lah ya, sering terjadi kayak apalagi terutama brand-brand yang kadang-kadang sudah besar di online, mereka tentunya pasti punya support yang lebih lah buat channel online-nya karena sebagai penumpang bisnis. Nah di sini memang peran brand sangat penting banget dalam menjaga keharmonisasian harga antara toko offline dan juga toko online gitu. Karena saat salah satu channel punya harga yang jauh lebih murah, tentunya itu membuat bisa dibilang membuat jadi persaingan sendiri. Iya, persaingan sendiri antar channel dan itu yang memang kita hindari juga Pak, karena kita tentunya kan dengan memasukkan ke banyak channel, tentunya kita berharap bahwa distribusi barang kita makin luas dan banyak yang mungkin tadinya tidak terjangkau, orang-orang tidak bisa atau tidak mau membeli secara online, akhirnya bisa beli secara offline karena dengan dia mencoba produknya, dengan dia melihat produknya langsung akhirnya mau terjadi. Tapi tentunya saat kita menjual ke offline kita kan butuh juga bantuan dari distributor, butuh bantuan dari owner toko. Nah saat kita tidak bisa bisa dibilang mendapatkan trust gitu ya karena dengan harga yang terlalu timpang, nah tentunya itu akan mengganggu juga secara distribusi kita ataupun demand kita di market gitu Pak, ketersediaan barang kita di market. Nah jadi itu penting banget juga kita bisa menyelaraskan antara online dan offline juga di harga, karena kalau kita tahu juga sekarang platform fee pun makin tinggi, jadi tentunya needs untuk toko offline itu makin tinggi di market Indonesia. Jadi sangat penting banget kita bisa membalance antara kebutuhan dan juga kebutuhan dari toko-toko offline juga dalam harmonisasi harga sih Mas. Satu tips Pak buat seorang sales nih Pak ya, sehingga mereka bisa tangguh, pantang menyerah, disiplin gitu. Betul. Yang seperti Bapak jalanin. Waduh tips ya, sebenarnya mungkin kalau masing-masing sales, mungkin menurut saya tuh sales itu pekerjaan yang sangat seni ya Pak, cukup seni menurut saya, karena di sales ini mungkin di luar harga ataupun promo ataupun omset sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena kita sangat berurusan dengan mungkin 70% hidup kita berurusan dengan manusia gitu ya. Jadi dengan gaya komunikasi berbeda, lalu dengan keinginan dan kebutuhan yang berbeda gitu ya. Jadi kalau dari saya mungkin terutama untuk sales di GT gitu Pak, di toko kosmetik ini memang yang utama banget adalah punya relationship yang kuat sama semua stakeholder. Jadi tidak hanya timnya sendiri, mungkin supervisornya ataupun salesman-nya, tapi juga dengan distributor, lalu dengan owner toko, dan juga bisa dibilang dengan orang-orang yang berhubungan di kehidupan sehari-harinya, seperti tim yang ada di toko, nggak cuma ownernya tapi juga PIC-nya. Nah, saat kita punya hubungan yang bagus, tentunya untuk apapun yang kita saya bilang komunikasikan akan jauh lebih mudah diterima. Jadi saat kita pengen menyarankan barang baru, saat kita saat kita ingin nego event, visibility, itu akan jauh lebih mudah. Lalu mungkin yang kedua, jangan pernah melupakan after sale service Pak.
Tentunya kita sebagai sales omset utama. Cuman tentunya mungkin bisa dibilang setengah dari hidup sales itu juga harus menerima ataupun harus berhadapan dengan after sales service. Entah mungkin kalau yang bagusnya adalah butuh barang cepat karena barangnya bagus nih laku. Ternyata saya butuh lebih cepat lagi barangnya. Harus antar sekarang. Nah, tapi ada juga pasti faktor-faktor yang tidak enak juga kan. Entah ada barang retur ataupun ada mungkin kesalahan komunikasi dengan tim, jadi ada promo yang tidak tersampaikan, ada mungkin pengantaran yang telat ya. Nah, jadi di sini jangan pernah juga kita kabur dari masalah-masalah after sales-nya itu, Pak. Jadi memang tentunya pahit-pahitnya kita pasti ada masalah itu, dan di situ kita juga terus harus bisa memberikan servis yang terbaik. Nggak cuma buat tentunya buat owner toko, buat distributor, dan juga buat semua consumer kita sih, Pak. Ya, jadi dari sisi hubungan, lalu dari sisi after sales service, dan juga sebagai sales kita mungkin yang terakhir, Pak, walaupun kita memang jualan, kita juga harus tentunya paham banget sama produk kita sendiri. Jadi apalagi kita di make up, kalau di Judidol di make up, Pak, kita punya ratusan SKU. Mungkin kalau kita sebagai sales yang gampang kita bisa masukin semua nih, maksudnya owner udah percaya, tim-tim udah percaya, kita masukin semua SKU. Ternyata kan kita juga udah tahu nih mana SKU yang mungkin cocok untuk konsumen A, untuk konsumen B, ataupun untuk toko A, untuk toko B. Jadi kita harus juga mengerti produk kita, keunggulan produk kita, yang fast moving yang mana, yang mungkin butuh support lebih yang mana. Jadi dengan kita ngerti banget produk kita, pasti kedepannya juga kita bisa meminimalisir problem-problem, dan juga bisa bisa meningkatkan secara nilai-nilai produk itu di toko sih, Pak. Itulah yang membuat sales menjadi tangguh ya. Iya, betul. Menjadi tangguh, benar. Iya. Oke. Terima kasih Pak Made atas sharingnya. Thank you banget Pak Sam buat waktunya. Sama-sama. Udah diundang di podcast SAI. Pak Made ada kenang-kenangan dari. Terima kasih banyak Pak Sam. Terima kasih banyak, jadi ada ini ya. Kenang-kenangan buat di rumah ini. Thank you banget. Thank you banget buat waktunya, Pak Sam. Terima kasih. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Bapak Made Pratnya Putra Adiguna. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon.